Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wi Francisca, peserta Latsar CPNS tahun 2021 dari Dinas Pendidikan Kabupaten Asahan. Hari ini saya akan menjelaskan tentang tugas individu, mind mapping, akuntabilitas, dan nasionalisme dengan pengampu materi Bapak Dr. Andes Jumsadi Damanik SH MHum. Berikut adalah penjelasannya. Yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas, ada 4 hal yang harus kita perhatikan dari akuntabilitas. Yang pertama yaitu konsep akuntabilitas, mekanisme akuntabilitas, akuntabilitas dalam konteks menjadi PNS yang akuntabel. Konsep akuntabilitas. Definisi akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kewajiban setiap individu, kelompok, institusi untuk memenuhi tanggung jawab demi menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Berikutnya adalah aspek-aspek akuntabilitas. Akuntabilitas adalah sebuah hubungan berorientasi pada hasil, membutuhkan laporan, membutuhkan konsekuensi, dan memperbaiki kinerja. Berikutnya fungsi akuntabilitas. Ada 3 fungsi dari akuntabilitas, yaitu peran demokratis, peran konstitusional, dan peran berlanjut. Berikut tingkatan akuntabilitas. Yang pertama adalah akuntabilitas personal, akuntabilitas individu, akuntabilitas kelompok, akuntabilitas organisasi, dan akuntabilitas stakeholder. Berikut adalah mekanisme akuntabilitas. Yang pertama, dimensi akuntabilitas. Ada 4 dimensi akuntabilitas, yaitu akuntabilitas kejujuran dan hukum, akuntabilitas proses, akuntabilitas program, akuntabilitas kebijakan. Berikutnya akuntabilitas birokrasi Indonesia. Yang pertama perencanaan, kontrak kinerja, laporan kinerja. Berikutnya nilai-nilai akuntabilitas untuk menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yaitu kepemimpinan, integritas, keadilan, transparansi, tanggung jawab, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, dan konsisten. Berikutnya memahami framework akuntabilitas. Yang pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Rencanakan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Lakukan implementasi monitoring kemajuan. Berikan laporan secara lengkap dan berikan evaluasi dan masukan pribadi. Berikut penerapan akuntabilitas. Itu transparansi dan akses informasi. Untuk menghindari praktek kecurangan dan perilaku korup. Akuntabel dalam penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Berikutnya adalah bagaimana menjadi PNS yang akuntabel. Ada 6 hal yang harus kita lakukan. Yang pertama, perilaku akuntabel dalam transparansi dan akses informasi, menghindari perilaku curang dan koruptif, akuntabel dalam penggunaan sumber daya negara, akuntabel dalam penyimpanan serta penggunaan dan informasi pemerintah, menghindari konflik kepentingan, dan mengambil keputusan secara akuntabel. Berikutnya nasionalisme. Kita akan menjabarkan tentang nilai-nilai, definisi, dan fungsi ASN dalam nasionalisme. Nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Adapun nilai-nilai nasionalisme yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai Pancasila dalam menumbuhkan nasionalisme. Yang pertama, sila pertama akan membentuk bangsa yang agamis, sila kedua membentuk bangsa yang menghormati hak asasi manusia, sila yang ketiga bangsa yang cinta tanah air, sila keempat bangsa yang demokratis, dan sila yang kelima yaitu bangsa yang menjunjung tinggi kebersamaan. Adapun fungsi ASN itu ada 3, sebagai pelaksana dan pembuat kebijakan publik, sebagai pelayan publik, sebagai perekat dan pemersatu bangsa. Sebagai pelaksana dan pembuat kebijakan publik, hendaklah seorang ASN berorientasi pada kepentingan publik dan berintegrasi tinggi. Sebagai pelayan publik, hendaklah dia bersifat profesional, melayani publik, dan juga berintegrasi tinggi. Sebagai perekat dan pemersatu bangsa, hendaklah dia bersikap netral, adil, tidak diskriminatif, dan bisa menjadi figur teladan di lingkungan masyarakat. Itulah penjabaran dari mind mapping akuntabilitas dan nasionalisme. Mudah-mudahan berguna untuk kita dan dapat menambah kecintaan kita terhadap Indonesia. Terima kasih.